Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh Majelis Taklim Ahad Subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal ke-8 dari kitab Mulhimul Alam yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni adalah karena Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haliman, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang memiliki akhlak halim. Al-hilmu, al-hilmu itu artinya lembut. Al-hilmu itu artinya murah hati. Al-hilmu itu artinya memaafkan keburukan dan kesalahan orang lain. Al-hilmu kalau kita gambarkan seperti orang nimpuk pohon mangga, tapi pohon mangga malah memberikan buah mangga. Itu al-hilmu itu begitu. Jadi gambarannya seperti kita menimpuk ke pohon mangga, malah pohon mangga memberikan buah mangga. Dan sifat seperti itu memang ada pada diri Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkannya misalnya di dalam surah Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat keempat di dalam surah Taubah ayat 128 ini dari sifat Nabi Muhammad itu adalah raufur rahim. Rauf itu baik sama orang yang baik. Kalau rahim tetap berbuat baik meskipun kepada orang yang jahat. Dan ini sulit untuk berbuat seperti ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik dan akan tetap berbuat baik
meskipun kepada orang-orang yang berbuat jahat sekalipun kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kalau menurut Dr. Ain Al-Qarni itu ada 6 kelompok manusia yang mendapatkan sifat ilmunya Nabi, sifat hilmnya Nabi, sifat murah hatinya Nabi itu berlimpah tercurah kepada 6 kelompok manusia yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi itu sangat hilm, lembut dan pemurah hati kepada orang-orang Arab Badui. Jadi ketika Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah Mekah itu, ada kelompok orang-orang Arab perkotaan yang mereka sudah mendapatkan peradaban, mereka sudah bergaul, istilahnya sangat modern. Tapi dengan situasi Arab yang merupakan daerah gurun di abad ke-7 itu, maka masih banyak mereka yang tinggal di pegunungan-pegunungan, yang tinggal di gurun-gurun Sahara, dan mereka memang adalah Arab pinggiran dan dikenal sebagai Arab Badui. Arab Badui ini mereka tidak mendapatkan pendidikan dan tidak mendapatkan peradaban, sehingga kalau berbuat suka seenaknya, kalau berkata seenak mulutnya saja. Dan Nabi berhadapan dengan orang seperti ini, dan Nabi tetap hilm, tetap murah hati meskipun kepada orang-orang Arab Badui ini. Misalnya di sini dicontohkan satu, ketika Nabi sedang mengajar seperti ini di Masjid Nabawi, tiba-tiba di pojokan itu kedengaran suara sor. Apaan itu suara sor? Orang kencing. Jadi Nabi malah nyampe pengajian di pojokan. Lah, Masjid Nabawi zaman itu nggak kayak begini, nggak kelihatan. Jadi kelihatan lagi diri sono, lagi sor, marah berisik banget, kencingnya banyak. Siapa itu yang diri kencing begitu? Nah, itu orang Arab Badui, karena dia datang dari perkampungan masuk ke perkotaan. Bagi dia kencing begitu itu biasa aja. Umar tuh langsung diri, ya, mau dihajar sama Umar, kagak sopan, kagak punya adab. Nabi lagi ngajar kencing seenaknya aja. Tapi apa kata Nabi? Umar, duduk, biarkan dia menyelesaikan dahulu kencingnya. Hadirin, hebat ya Nabi itu, nggak marah dan nggak biarkan Umar untuk menghajar orang yang kencing itu. Tapi Nabi malah bilang sama Umar, duduk Umar, biarkan dia menyelesaikan dulu kencingnya. Duduk Umar, dengerin aja tuh dia kencing, luar biasa ya kan. Begitu selesai, baru Nabi panggil. Sesungguhnya kata Nabi nih, masjid dibangun bukan buat kencing. Sesungguhnya masjid dibangun untuk zikrullah, untuk membaca Al-Quran, dan untuk menegakkan sholat. Tuh Arab Baduinya langsung nunduk Pak, dan menerima nasihat Nabi. Itu namanya hilm tuh Pak, kelembutan seperti itu. Dan itu luar biasa sekali secara psikologis, langsung kena. Coba kalau Nabi nggak punya sifat hilm tadi, begitu Umar diri pengen menghajar, kalau Nabi nggak punya sifat hilm, hajar Umar,
pada sopan banget, barangkali begitu. Dihajar sama Umar, padahal dia lagi ngincing. Apa yang terjadi kalau orang lagi ngincing dihajar? Aur-auran, luar biasa sekali. Nabi itu namanya sifat hilm sama orang Arab Badui, karena memang mereka tidak menerima pendidikan, mereka belum menerima yang namanya peradaban. Nabi memahaminya. Yang kedua, orang Arab Badui emang benar-benar dah ya. Nabi itu menerima selendang, bahasa kita sorban. Sorbannya cakep, dari daerah Najran. Najran itu Yaman ya, jadi ada penduduk Yaman, segala kelompok dari Bani Najran itu memberikan sorban. Mereka datang sebanyak 60 orang, agamanya Nasrani, datang kepada Nabi Muhammad minta perlindungan, dan mereka memberikan selendang dari Bani Najran, cakep. Karena Nabi dapat selendang, Nabi pakai. Ini memang orang Arab Badui parah bata ya. Ketika Nabi sedang menggunakan selendangnya, dia narik selendang Nabi itu dari belakang. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana cara Nabi menggunakan sorbannya. Yang jelas dia narik sehingga jadi belibet di leher Nabi, sehingga Nabi kalau bahasa kita itu agak terjengkang ke belakang karena dia narik, sehingga Nabi seperti itu, dan bekas tarikannya itu berbekas di leher Nabi. Sahabat marahnya minta ampun, tapi kata Nabi tenang, ya kata Nabi tenang. Maka kemudian Nabi nengok ke belakang dan kemudian tersenyum. Begitu Nabi nengok ke belakang, ini orang Arab Badui mengatakan, berikanlah kepadaku apa yang Allah berikan kepada dirimu. Jadi sekalian, berikan apa yang Allah berikan kepada dirimu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kan ada kalimat itu, ya, ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la. Ini kalimatnya faqala la. Tidak pernah ada sesuatu diminta kepada Nabi dan Nabi tidak pernah berkata tidak. Jadi apapun yang diminta kepada Nabi, Nabi nggak pernah bilang tidak. Hatta termasuk selendang yang ditarik, padahal lehernya Nabi berbekas, karena Nabi mengatakan tidak pernah berkata la kalau Nabi diminta, maka termasuk selendangnya pun Nabi lepas dan kemudian diberikan kepada Arab Badui. Itu sifat hilm. Kalau di kita nih mohon maaf, ada orang minta, apa kata kita? Minta. Kalimat kita gitu, minta, beli. Nah itu kita tuh. Di Nabi tuh gak ada tuh Pak, kalimat begini tuh gak ada tuh. Pokoknya gak ada tuh kalau orang minta, enak aja. Oh gitu tuh bahasa kita tuh. Minta, beli. Di Nabi Muhammad nggak ada kalimat seperti itu, karena apapun yang diminta kepada Nabi pasti akan diberikan. Bahkan selendang, bahkan sorban yang sedang dipakai ditarik dari belakang sehingga Nabi terjengkang, tetap Nabi buka dan kemudian diberikan. Nah itu namanya sifat ilmu, bukan ilmu pakai hak, ilmu. Sifat lembutnya, sifat pemurahnya Nabi Muhammad. Kalau saya Pawage, samping Pawage itu Pak Ahmad ya, Pak orang Aceh. Dari saya remaja, dia dulu udah ikut ngaji tuh, di Munasah, di Al-A'raf, beliau
dari Faiz, Gunung ya. Oh iya, Gunung tuh masih ingat saya. Dulu masih remaja saya ceramah di Gunung, saya masih luar biasa. Ya. Kalau saya lagi pakai sorban begitu tuh, ya, ditarik dari belakang, leher saya bekas, kejungkang saya mau jatuh. Begitu saya nengok, dia bilang, bagi saya dong sorbannya. Kira-kira saya bagi gak? Kurang ajar loh. Masya Allah, berbeda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Oleh karena rahmat Allah lah, maka menjadi lembutlah, menjadi haluslah perangai Nabi. Jika Nabi seorang yang kasar lagi bengis, maka orang pasti berlari dari Nabi Muhammad. Luar biasa sekali. Itu namanya sifat ilmu Nabi. Yang ketiga, tahun ke-8 Nabi kan menaklukkan kota Mekah tuh. Nabi bawa 8.000 kaum muslimin dari Madinah masuk ke kota Mekah. Di kota Mekah Nabi dapat 2.000. Ada yang menyebutnya dapat 4.000. Jadi begitu masuk ke dalam kota Mekah, melakukan futuh Mekah, Nabi mendapatkan 4.000 lagi yang masuk Islam. Berarti orang Mekah dan sekitar Jazirah Arab yang baru masuk Islam di tahun ke-8, kan 2 tahun lagi Nabi mau wafat Pak. Kan Nabi 10 tahun di Madinah. Jadi begitu Nabi 8 tahun, berarti kan di Mekah Nabi berdakwah 13 tahun. Di Mekah Nabi berdakwah 13 tahun. Di Madinah itu 10 tahun. Ini baru 8. 13 sama 8 berapa Pak? Berarti udah 21 tahun. Dan berarti mereka sudah memeluk Islam itu, generasi awal itu 21 tahun. Nah yang orang Mekah, waktu Nabi melakukan futuh Mekah dan jumlahnya 4.000-an ini, kan mereka baru masuk Islam. Beda dengan yang udah 21 ini. Dia baru masuk Islam, pulang dari penaklukan kota Mekah, terjadi perang Hunain. Ya, perang Hunain, Rasulullah 12.000, musuh 30.000. 12.000 nih menghadapi 30.000, terjadi di lembah Hunain. 12.000 di bawah lembah, musuh di atas lembah. Kalau menurut teori kalah. Kalau menurut teori 12.000 melawan 30.000, posisinya di atas lembah, Nabi dan para sahabat di bawah lembah. Tapi Nabi Muhammad maju ke depan sendiri, 12.000 di belakang, melihat 30.000, pasti siapapun berdiri. Tapi Nabi maju ke depan, paling depan dari barisan, dan kemudian Nabi ngambil aja debu. Dan Nabi mengatakan kepada yang 30.000 itu di atas lembah, "Saya Muhammad, putra Abdullah," kata Nabi itu. "Saya Muhammad, utusan Allah. Saya Muhammad tidak pernah berdusta, dan hari ini Allah akan memenangkan Rasulnya beserta dengan umatnya." Nabi langsung lempar aja itu debunya ke atas. Kemudian semua maju ke pertempuran, dan benar saja perang Hunain itu dimenangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Berapa rampasan perang? Hari itu yang jadi tawanan musuh itu 6.000 tawanan, 6.000. Onta dapat 24.000 ekor dalam perang Hunain itu. Domba 40.000 ekor. Hadirin bisa bayangin tuh perang itu.
rampasan perangnya banyak bener. Kita belum ngomongin emas sama perak ya yang ditinggal, belum ngomongin gandum. Jadi rampasan perangnya memang banyak. Nah, Bapak dan Ibu, ini orang Arab Badui. Begitu Nabi membagi harta rampasan perang, ya, begitu Nabi membagi harta rampasan perang, Nabi membagi lebih banyak kepada orang-orang Mekah. Nabi bagi lebih banyak kepada orang Mekah daripada yang dari Madinah. Begitu dibagiin kepada orang Mekah oleh Nabi yang tadi jumlahnya banyak itu, ini Arab Badui bilang begini, Pak. Kata orang Arab Badui, dia maka kepada sekolah sih kalau kata kita. Sekolahnya di bawah pohon bambu, ngomong enak aja nih. Kata dia nih, kata orang Arab Badui, jelas aja Nabi ngasih orang Mekah banyakan daripada kita yang di Madinah. Kenapa? Ya orang Nabi aja dari Mekah, ya jelas aja dia bagi lebih banyak golongannya. Tuh kata orang Arab Badui. Nabi senyum aja juga, kagak marah tadi. Ya, cuma Nabi panggil. Kenapa saya membagi lebih banyak kepada orang Mekah? Bapak kan ingat ya konsep mu'alaf. Apaan mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam tuh biar dia orang kaya, dia tetap berhak dapat zakat. Kenapa? Karena dia mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang hatinya baru ditundukkan. Maka kata Nabi, kenapa saya memberi lebih banyak kepada orang-orang Mekah? Karena mereka hatinya baru ditundukkan oleh Allah. Sedangkan kalian udah 21 tahun bersama dengan saya. Baru Nabi bilang begini kepada mereka semua yang dari Madinah. Apa yang akan kalian pilih? Apakah harta rampasan perang yang banyak kalian bawa ke Madinah, sedangkan aku ikut orang Mekah balik ke Mekah, atau kalian dapat rampasan perang tidak banyak, tetapi aku bersama dengan kalian di Madinah? Oh, tentu aja para sahabat mengatakan harta rampasan perang itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kehadiranmu bersama kami di Madinah. Jadi tetap aja hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, protes orang Yahudi orang Badui itu ditanggapi oleh Nabi tetap dengan hilmnya Nabi, dengan kelembutan hati baginda Nabi, enggak marah, ya begitu. Yang keempat, kata Dr. Ali Al-Qarni, ketika Nabi mau memimpin sholat, ya, yang di belakang ada yang berdoa, ya, Allahumma arhamni warham Rasulullah la ghairahu. Doanya begini, kalau kita artiin begini, ya Allah, kata orang Arab Badui itu, rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad, dan jangan rahmatin yang lain. Ya namanya juga orang kampung, lo berdoa seenak-enaknya aja tuh. Para sahabat pada, kalau bahasa kita nih, saya mah yakin itu para sahabat, lah dia makan doanya keras orang Arab Badui. Ya Allah, rahmati saya, rahmati Nabi Muhammad, yang lain mah kagak. Kalau bahasa kita itu, ya Allah, rahmatilah hanya saya dan Muhammad aja, yang lain mah kagak usah. Masya Allah. Ya, kalau ada orang kampung Jawa pasti akan bilang, apa lu kata? Begitu ya. Tapi Nabi kemudian tersenyum dan mengatakan, jangan membatasi rahmat Allah yang tidak pernah terbatas. Jadi kalau mau minta rahmat, rahmatlah minta kepada semuanya. Jadi orang Arab rahmat aja dibatas-batasin, tetapi Nabi sama sekali enggak marah. Itu namanya hilm itu, Pak. Maka kata Nabi, kalau Bapak punya sifat hilm, aman dunia dan akhirat. Ya, ada sahabat namanya ya Asyad Abul Qais.
dia punya sifat hilm. Maka Nabi mengatakan, ya, inna fika khoslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu wal anatu. Wahal asyaj, engkau tuh punya dua hal yang paling Allah cintai, paling Allah sukai, yaitu engkau punya sifat hilm dan punya sifat al-ana. Al-ana itu adalah enggak gerasa gerusuk. Ya, jadi hilm dan anah itu memang dia pasangannya. Al-anatu itu memang dia pasangan, dia enggak gerusuk-gerusuk orangnya, ya. Kayak inilah, kayak Nabi di Gua Sur. Ya, Nabi di Gua Sur. Gua Sur kan berdua dengan Abu Bakar tuh. Gua Sur itu udah dikepung oleh 12 orang anak muda. Pedang sudah terhunus. Jika mereka melongok ke bawah, maka akan kelihatan. Yang nggak tenang kan Abu Bakar tuh. Nabi punya sifat al-anatu. Nabi mah anteng aja tuh. Nabi mah tenang aja tuh. Nah itu sifat al-anatu, begitu tenang, anteng, ya, dan itu sifat yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kita kudu punya sifat seperti itu. Saya sih yakin kalau bapak-bapak mah punya sifat anteng lebih kuat daripada ibu-ibu. Ya sifat antengnya, karena kalau ibu itu kan dia reaktif. Kalau orang perempuan tuh reaktif. Kalau bapak-bapak mah lihat aja tuh, Pak. Lihat tuh potongannya. Ya, pada nunduk. Dia emang di rumah biasanya sama ibunya, iya bu. Maka sifat anak itu memang lebih banyak sama bapak-bapak. Anteng gitu bapak-bapak, ya. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok kedua, ya, yang mendapatkan sifat al-hilm dari Nabi, kata Dr. Ain Al-Qarni, Nabi mah sama orang Yahudi tetap aja Nabi hilm, karena Nabi itu baik sama orang baik dan tetap baik meskipun sama orang jahat. Nah, Dr. Ain Al-Qarni merinci itu orang-orang Yahudi yang mendapatkan sifat hilm Nabi. Satu, di Khaybar Nabi itu diracun. Di Khaybar Nabi itu diracun. Jadi onta, daging onta yang dimakan oleh Nabi itu diracun oleh orang Yahudi di Khaybar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meracun itu ditangkap. Jadi yang meracun itu ditangkap dan ingin dibunuh oleh para sahabat karena dia ngeracunin Nabi. Tapi Nabi bertanya tuh kepada orang Yahudi, kenapa engkau meracuni saya? Nabi begitu, gak marah, malah ditanya, kau kenapa meracunin saya? Nah, ini jawaban orang Yahudi. Saya meracun engkau itu ingin uji engkau itu nabi atau bukan. Saya sengaja meracun makanan Anda karena saya mau menguji engkau itu rasul atau bukan. Nabi terdiam. Jika engkau rasul, maka engkau akan selamat. Tapi kalau engkau bukan rasul, engkau pasti mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi itu udah tahu itu daging itu diracun, karena dagingnya sendiri ngomong sama Nabi, ya, bahwa dia itu diracun. Tapi Nabi tetap memakannya, dan Nabi tetap memakannya. Dan ternyata Nabi gak mati. Maka orang itu kemudian bersyahadat masuk Islam, karena berarti benar itu adalah Nabi dan benar itu adalah Rasul, dan Nabi juga enggak marah. Itu makanya jangan heran ya Bapak dan Ibu, waktu Nabi sakit, Nabi kan sakit 3 hari 3 malam ya, demam panas. Nabi itu sebelum Nabi nggak pernah sakit, Nabi itu nggak pernah sakit, tapi Nabi sakit hanya sekali tuh waktu Nabi mau meninggal 3 hari 3 malam tuh Nabi demam. Dan ketika sakit itu Nabi memang sempat mengatakan, ketika Aisyah kan khawatir banget, ya, khawatir dengan Rasulullah, karena ketika air dingin, ibu ngap-ngapan begitu.
ketahuan yang meracunin, kira-kira bagaimana? Oh ngamuk, lu kurang ngajar batu, ya gitu ya. Tapi bangunnya tuh dia tetap tersenyum aja dan kemudian memaafkan. Karena Nabi sifatnya Raufur Rahim, tetap baik sama orang baik dan akan selalu baik meskipun kepada orang jahat. Hebat sekali itu tadi. Yang kedua, kisah orang Yahudi namanya Zaid bin Sana'ah ketika nagih hutang. Jadi sebagai manusia, Nabi tetap bertransaksi dengan orang-orang Yahudi, dan Nabi sempat pinjam entah gandum entah apa ya kepada orang Yahudi itu. Cuma memang Nabi mengatakan nanti saya bayar misalnya tanggal 20. Tanggal 10 dia udah nagih. Padahal perjanjiannya tanggal 20. Tanggal 10 dia nagih, cuma nagihnya teriak-teriak di depan masjid. Ya, dengan mengatakan, ya Muhammad, kebiasaan dari Bani Hashim, kalau ngutang telat bayarnya. Ngomongnya di depan umum, ya, nagih di depan umum, ya. Kebiasaan nih Bani Hashim, kata orang Yahudi, kan Nabi dari Bani Hashim. Kalau minjem mulanginnya telat, ya bayar hari ini. Umar marah. Sekali lagi yang marah memang selalu Umar, ya. Umar tuh marah. Kata Umar, ya Rasulullah, saya tebas aja lehernya. Kata Umar, harus sopan batu Yahudi, ya. Apa kata Nabi sama Umar? Umar, daripada kamu nebas dia, mendingan kamu kasih tahu saya bagaimana caranya saya bisa membayar lebih cepat, dan mendingan kamu nasehatin dia agar kalau dia memberi pinjaman agar bisa mengundurkan tenggat waktunya. Duduk Umar, luar biasa Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar melunasi pinjamannya, dan kata Nabi, tambahin Umar 20 sok gandum, suruh tambahin. Jadi kalau misalnya Nabi ngutangnya itu 100 kilo, kata Nabi tambahin 20, jadi 120. Padahal dia nagihnya belum jatuh tempo. Itu segitunya Pak. Kalau minjem sama orang begitu tuh, biasain kalau minjem sama orang. Ya, kalau minjem sama orang biasain begitu, nggak usah pakai diminta. Satu, nih kalau minjem nih, usahain bilang tanggal 20. Kalau bisa tanggal 10 udah kita bayar. Dan kalau minjem 100 juta, kagak usah pakai diminta, lebihin. Itu begitu caranya. Jadi orang kalau kita minjem lagi dikasih. Ini mah bilang tanggal 20 November 2025, sampai November 2030 belum dibayar. Udah begitu ngutang pura-pura lupa lagi. Ketemu biasa aja kayak orang kagak kenal. Masya Allah, kita mah kalau ngutang, ya giliran minjem mah manis banget. Arisan masih bulan depan, udah minjem duluan. Saya minjem apa? Saya pakai dulu 1 juta. Ntar kalau arisan keluar, saya bayar. Lah arisan belum keluar udah minjem. Begitu arisan keluar dibayar nggak? Lah kagak. Orang kita kelakuan. Dan orang kita nih, mohon maaf ya, ada nih orang nih, mohon maaf banget ya. Dia minjem nih sama saya nih, minjem untuk kebutuhan sesuatu, kita kasih. Dia janji mau bayar, saya udah nggak ingat dah, biarin aja. Ya. Dia minjem lagi. Nah yang itu aja belum dibayar. Ada orang kayak gitu, kita kasih aja lagi. Subhanallah, ya ada ya. Dan ini mohon maaf, ini biasanya saudara. Emang kalau
kalau saudara minjem, sebenarnya bukan minjem Pak. Saya nggak tahu banget kalau saudara minjem. Kalau saudara diminjem sama kita, udah tahu kita bukannya minjem itu mah. Sebenarnya meminta, makanya kita kasih aja. Sama satu lagi nih, mohon maaf nih, anak kalau minjem sama orang tua, saya lihat nih anak kalau minjem sama orang tua, lah kagak pada bayar. Tapi kalau orang tua minjem sama anak, astagfirullah, ya ampun dah ampun ya. Udah begitu mantunya lagi ikut campur. Wah baru loh, minjem duit belum juga bayar. Biar orang tua mau begitu ya. Mohon dengan sana ya kepada ibu ya, jangan ya Rasulullah itu luar biasa sekali ya, membayar meskipun belum jatuh tempo. Nah ini yang ketiga, sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan masuk Islam Pak, tapi dia jadi orang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia masuk Islam, tapi dia jadi orang munafik. Kejahatannya sama Nabi Muhammad itu enggak ketulungan dah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini, satu, dia adalah orang yang memprovokasi kaum muslimin waktu mau berangkat perang Uhud. Rasulullah itu mempersiapkan pasukan untuk perang Uhud itu 1000 Pak. 1000 kaum muslimin di Madinah mau perang melawan orang kafir Quraisy 3000. Ini kerjaannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kaum muslimin di Madinah diprovokasi agar tidak berangkat perang ke Uhud itu. Dan Abdullah bin Ubay berhasil memprovokasi 300 kaum muslimin sehingga enggak berangkat ke Uhud. Sehingga Nabi berangkat ke Uhud itu 700 saja. Ya, hadirin sekalian, 300 terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan tidak berangkat perang. Itu satu. Kedua, di tahun ke-6 ya, ketika Nabi hendak berangkat perang Khaybar, Abdullah bin Ubay bin Salul diriin Masjid Diror di dekat Kuba. Nanti kalau lihat ayat tentang Masjid Diror, itu dia bangun masjidnya dekat Masjid Kuba. Jadi di dalam kota Madinah Nabi membangun Masjid Nabawi, di Kuba Nabi membangun Masjid Kuba. Nah, untuk menandingi Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mendirikan Masjid Diror untuk melemahkan kaum muslimin di Madinah dan untuk melemahkan kaum muslimin yang di Kuba. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul kerjaannya. Begitu Nabi pulang dari perang Khaybar, Nabi diminta sholatnya di Masjid Diror oleh Abdullah bin Ubay bin Salul agar dia mendapatkan legitimasi dari penduduk Kuba bahwa Nabi Muhammad juga menyetujui didirikannya Masjid Diror. Tapi sebelum Nabi masuk ke dalam masjid, Jibril turun dan menyatakan bahwa masjid ini adalah masjid yang penuh dengan madarat, dan kemudian Nabi suruh bakar dan runtuhkan Masjid Diror itu. Dia yang diriin Masjid Diror. Yang ketiga, ini Abdullah bin Ubay bin Salul jahatnya minta ampun. Dialah yang memfitnah Aisyah selingkuh. Nih, bayangin Pak, bini Nabi dia fitnah selingkuh sehingga orang semadinah itu terdiam ya dengan tuduhan selingkuh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Aisyah. Bahkan Nabi sempat mendiamkan Aisyah. Aisyah penderitanya luar biasa di fitnah itu, sehingga kemudian turunlah surat An-Nur itu yang menceritakan peristiwa hadisul ifki. Hadirin, Abdullah bin Ubay bin Salul kan jahat banget ini berarti sama Nabi. Sebelum meninggal lagi sakit, dia kasih wasiat sama anaknya. Anaknya namanya
pengikut Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa wasiatnya? Nah, kalau nanti ayah meninggal, minta yang nyolatin jasad ayah Rasulullah. Jahatnya minta ampun sama Nabi, tapi dia maunya yang mimpin sholat jenazahnya adalah Nabi. Nah, kalau nanti ayah meninggal, tolong kain kafan ayah minta dari sorban yang dipakai oleh Rasulullah. Luar biasa ya, Abdullah bin Ubay bin Salul minta disolatin sama Rasulullah, minta kain kafannya dari sorban Rasulullah. Hadirin, begitu dia meninggal dunia, anaknya langsung bilang, ya Rasulullah, ayahku wasiat. Sebelum dia meninggal bilang, minta yang menyolatkannya adalah engkau, dan meminta agar kain kafannya dari sorbanmu ya Rasulullah. Rasulullah langsung buka sorbannya dan kasih kepada Abdullah bin Ubay bin Salul agar dijadikan sebagai kain kafan ayahnya itu. Dan setelah dimandikan, dikafankan, Nabi mah nggak ada sifat apa-apa, hilmnya Nabi itu langsung aja datang. Dan kemudian Nabi hendak memimpin sholat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu Nabi mau angkat tangannya, Umar langsung datang. Nih bahunya Umar dideketin sama bahunya Rasulullah. Ya Rasulullah, tunggu dulu kalau kata. Ditunjuk-tunjuk sama, kalau di sini kira-kira ditunjuk-tunjuk sama Umar. Ya Rasulullah, ini jasad dulu yang memprovokasi perang Uhud. Engkau perang Uhud, nih, ya, di atas pelipis keningmu berdarah ya Rasulullah. Di perang Uhud, ya, gigi geraham kamu pecah. Di perang Uhud terus, karena dia yang memprovokasi 300 orang sehingga balik nih orang ini ya Rasulullah. Jahatnya nih orang. Kata Rasulullah, tenang Umar, tenang. Subhanallah Rasulullah ya. Rasulullah mah tetap aja memimpin saat begitu momennya ini lagi mau Umar. Ya Rasulullah, ini orang waktu hidup bikin masjid diror. Dia mau menghancurkan kita di Madinah. Udah tenang apa Umar, tenang. Subhanallah Rasulullah. Dan tetap aja Rasulullah sampai terakhir, istrimu ya Rasulullah dia yang fitnah. Tapi tetap ya Rasulullah memimpin sholat dan Rasulullah bilang begini sama Umar. Umar, tadi Jibril turun dan Jibril memberikan dua pilihan. Apakah aku memohonkan ampun buat Abdullah bin Ubay bin Salul, atau aku membiarkannya Allah mengazab Abdullah bin Ubay bin Salul? Kata Rasulullah, saya ambil yang memohonkan ampun. Bahkan kata Rasulullah, kalau Allah memberi syarat saya istighfar 70 kali buat Abdullah bin Ubay bin Salul agar Allah mengampunkannya, maka saya akan tetap beristighfar 70 kali buat Abdullah bin Ubay bin Salul. Waduh, Bapak hadirin sekalian, mohon maaf ya, di dalam kehidupan nih saya juga pernah muda, saya pernah remaja, saya pernah jadi pemuda. Ya, saya bergaul dengan banyak orang. Atau Bapak Ibu juga pernah muda, pernah remaja, pernah dewasa, pernah kerja. Barangkali ada orang yang di dalam kehidupan Bapak Ibu empet banget. Barangkali dan pokoknya barangkali ada orang yang di dalam kehidupan tuh Bapak sama Ibu enak banget kalau melihat itu. Barangkali ini mah bisa aja ada. Kalau melihat cara Nabi seperti ini, dimaafkanlah, diikhlaskanlah, diridoilah tuh kayak Nabi itu. Sehingga asik-asik aja tuh, ya. Pak, yang namanya orang kerja nih, mohon maaf, kadang-kadang mohon maaf ya. Harusnya kita menduduki jabatan itu tuh.
jabatan prestisius. Tapi gara-gara seseorang kagak jadi kita dudukin jabatan itu kalau di kerja. Ada orang kayak gitu. Di kehidupan kerja tuh Pak, kadang-kadang nih, mohon maaf nih, proyek 5 miliar udah di depan mata nih. 5 miliar kita mau ngerjain, gara-gara si kutu kupret itu kagak jadi. Masya Allah, masih inget aja tuh. Udah diikhlasin aja, diridoin aja, ya. Ya, ibu juga masa-masa lalu jangan terlalu banyak lihat ke sono aja. Kayak Nabi itu dimaafkan, diikhlaskan, diridoi. Kenapa? Karena banyak orang sakit itu bukan karena makanan. Sebahagian besar sakit itu karena pikiran. Jangan nyalain makanan, ya nyalain makanan. Orang pikirannya banyak, makanya jadi sakit. Contoh, Abu Lahab itu sakit cuma gara-gara mikirin ngapa perang Badar kalah. Itu mikirin begitu doang tuh, ngapa perang Badar kalah. Kan saya 1000, Rasulullah umur 300, kok bisa kalah? Dipikirin aja dari Madinah pulang ke Mekah, ya. Itu makanya saya waktu Indonesia kalah sama Arab 2-3, saya kagak pikirin bodoh amat mau kalah kayak mau menang kayak. Tadi tuh saya sampai di jalan Pak, sampai di jalan di mobil saya, sampai saya cari RRI yang nyiarin secara live itu, ya. Ricky Ridho salah megang bola. Ricky Ridho tadi tuh harusnya langsung dia tendang, makanya dia mainin, direbut, ya masih tidak dari Irak. Akhirnya dia ngegolin, kalah 1-0. Kata saya di mobil, bodoh amat mau kalah kayak mau menang. Kalau saya pikirin, waduh bisa stres kita, kagak jadi kita masuk Piala Dunia, biarin dah, ya begitu ya. Nah, sama tuh Abu Lahab dari Madinah pulang dia pikirin ngapa kalah. Akhirnya nyampe di Mekah demam, sakit. Karena masih udah demam, bukannya sadar, masih dimikir ngapa kalah ya. Akhirnya melenting. Udah melenting bukannya sadar, masih tetap juga apa gua kalah sih. Akhirnya benana badannya. Begitu benana bukannya berhenti mikirin, masih mikirin aja. Akhirnya lodoh, badannya lodoh. Apaan sih lodoh? Kalau sayur kali lodeh, ini mah lodoh, busuk, ya. Kalau udah lodoh badan itu biasanya begenye, amburadul, bau itu benguk. Karena benguk, nggak ada yang mau nengok karena takut ketularan. Akhirnya mati tuh mikirin, udah benguk masih mikirin apa kalah. Akhirnya mati. Dan ketika mati, kagak ada yang mau ngurusin karena bau. Ya, maka orang cari alat kayu, dorong-dorong ke kuburan. Ke kuburan didorong-dorong. Ya Allah, begitu nyampe di lubang disodok aja tuh dari jauh. Begitu nyebur ke dalam, kagak ada yang berani ngurung karena bau, takut ketularan. Dari jauh ditimpukin. Itu kenapa? Ini dia. Karena dia mengutuk Nabi Muhammad, maka dia sendiri yang terkutuk. Kan waktu di Bukit Sofa, Nabi pernah bilang kan sama seluruh kaum orang kafir Quraisy, hei seluruh orang kafir Quraisy, kata Nabi, apakah saya pernah berdusta? Enggak pernah, kata mereka. Apakah kalian akan percaya kalau besok aku katakan matahari terbit dari barat? Semuanya bilang percaya karena engkau gak pernah bohong. Maka kata Nabi, kalau begitu aku katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Semuanya bubar.
dan mengatakan, "Kadzabta ya Muhammad." Kemudian Abu Lahab mengatakan, "Tabban yada laka ya Muhammad." Terkutuklah kedua tanganmu hai Muhammad. Maka Allah menegurnya, ya, memberi peringatan dengan turunnya surat Al-Lahab itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang terkutuk bukan tangan Muhammad, tetapi tanganmu, dirimu, keluargamu, dan juga apa yang engkau usahakan wahai Abu Lahab. Makanya meninggal dalam keadaan sangat terhina seperti itu. Tapi biar kata terhina, dia tetap ada untungnya. Kalau hari Senin Abu Lahab itu bebas dari azab kubur, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa dia kalau hari Senin dibebaskan? Karena dulu dia pernah girang waktu Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Saking girangnya dia merdekakan budaknya yang namanya Suwaibah. Maka dia dibebaskan dari azab kubur setiap hari Senin. Kalau kata Gus Baha, inilah satu-satunya dalil maulid kenapa boleh dilaksanakan. Karena melalui hadis sahih seperti ini, dia aja yang orang kafir girang doang dengan hari kelahiran Nabi, kemudian dia dibebaskan dari azab kubur. Kalau kata saya mah at-taqwa, saya ulangin lagi, pokoknya setiap minggu kedua maulid at-taqwa. Keren banget ya, maulid at-taqwa setiap minggu kedua. Karena kita akan terus tuh ya bahas pasal ke-8, pasal ke-9 dan seterusnya sampai dengan pasal ke-10 tentang Nabi Muhammad ya. Jadi seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agak singkat saja, Nabi juga punya sifat hilm kepada istri. Lembutnya Nabi, pemurahnya Nabi itu juga kepada istri. Bagaimana Nabi hilmnya kepada istri? Pertama, Nabi itu pasti akan menahan diri terhadap kecemburuan istri-istrinya. Nabi nggak pernah nanggapin, Pak. Kalau istri-istrinya pada cemburu tuh, Nabi nggak pernah nanggapin kecemburuan, dan Nabi memakluminya kalau istri itu cemburu. Ya, misalnya kasus bagaimana Aisyah menumpahkan makanan Rasulullah. Ya, Aisyah menumpahkan makanan Rasulullah. Kenapa? Karena makanannya dari nampan yang diantar oleh Nafisah. Siapa Nafisah? Nafisah itu adalah bestinya Khadijah. Jadi Khadijah udah meninggal, ya. Cuman bestinya Khadijah itu nganter makanan ke rumah Aisyah. Dan Rasulullah makan aja. Rasulullah nggak kayak kita, nggak ada apa, makan saja. Tapi sama Aisyah diterbalikin. Rasulullah nggak marah tuh sama Aisyah. Apa kata Rasulullah kepada Nafisah? Ibumu sedang cemburu. Ibumu. Kenapa Nabi menyebut istrinya ibu kepada yang lain? Karena istri-istri Rasulullah adalah ibunya orang yang beriman. Ya, jadi ibu orang yang beriman itu ummahatul mukminin, itu adalah istri. Maka kata Nabi, ibu kalian, kan banyak yang datang tuh, ibu kalian sedang cemburu. Ganti nampan yang kembali adalah nampan yang baru. Jadi ganti nampan yang dikembalikan itu adalah nampan yang baru. Ya udah, Nabi gak ada masalah. Hebat ya, luar biasa tuh Rasulullah. Pokoknya itu namanya hilm tuh, Pak. Jadi kalau istri cemburu nggak apa-apa, itu tandanya dia sayang. Kalau istri cemburu itu tandanya dia perhatian. Dia nggak mau kehilangan suami. Maka dengan cara seperti itu dia mengungkapkannya. Dan Nabi nggak menanggapinya. Maksudnya itu nggak menanggapinya, nggak memperpanjang. Ya sudah, ganti aja dengan nampan yang baru. Nggak usah mempermasalahkan. Bapak ada tamu, nampan dibalikin sama bini.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, salam alaika ya Rasulullah. Subhanallah, ya Allah, itu sifat filmnya Nabi itu. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua di Dr. Ain Al-Qarni itu Umar nanya sama Hafsah kan anaknya dan menjadi istri Rasulullah. Berarti Rasulullah itu menantunya. Rasulullah itu adalah menantunya Umar main tuh ke rumah Hafsah, dan kemudian Umar nanya tuh sama Hafsah, memangnya Rasulullah didiamkan oleh istri-istrinya? Itu maksudnya Umar tuh nanya itu, ya. Memangnya Rasulullah didiamkan sama istri-istrinya? Maka kata Hafsah, iya. Kata Hafsah, ya. Malah ada yang seharian istri Rasulullah mendiamkan Rasulullah. Maka kata Umar, celaka banget kalau ada sampai istri mendiamkan Rasulullah, tidak diterima ya oleh Allah. Maka Umar nanya, siapa istri Rasul yang mendiamin Rasulullah? Kata Hafsah, saya. Dan bagaimana ketika Rasulullah didiamkan oleh dirimu? Rasulullah tidak menanggapinya, dan Rasulullah tetap seperti biasa saja. Jadi ada istri-istri itu yang mendiamkan Rasulullah. Pasti Bapak pernah ngalamin kan didiamin sama bini ya? Pernah ya? Sering ya. Jadi diem aja, kagak jelas, tahu-tahu apa ngambek begitu ya. Kalau saya mah ngeteh aja, kalau saya biarin aja dia ngambek. Kenapa? Karena istri itu, bapak dan ibu, teorinya kayak kambing dimandiin. Ayo gimana mandiin kambing bapak? Coba bapak mandiin. Nih bener nih Pak, kambing kalau kita mandiin, Bu, mohon maaf ya, mirip gitu. Kambing waktu dimandiin, kambing gitu, guyur lagi. Mbek-mbeknya mulai kurang gitu. Guyur lagi pelan, akhirnya dimandiin diem aja tuh. Nah itu istri tuh. Coba lihat tuh banyak tuh di TikTok tuh. Di TikTok lihat, kalau lihat itu video-video di TikTok itu saya lihat itu suami istri berantem dan kemudian istrinya marah luar biasa, mau terbalik. Kemudian suaminya diusir. Begitu suaminya diusir, suaminya buka pintu. Sebenarnya suaminya nggak keluar, cuma minggir doang begitu. Nah istrinya nangis. Begitu ngeliat, ya Allah. Benar suaminya ada di belakangnya. Nangis, ya Allah, mama nggak sebenarnya mama nggak usir. Mama cuma marah doang. Padahal suaminya ada di belakangnya. Di TikTok banyak begitu. Itu memang modelnya kayak gitu. Dia marah sebenarnya karena sayang. Nanti juga dia akan reda. Makanya jangan ditanggapin, diemin aja. Ya waktunya ngopi kita ngopi aja, waktunya ngeteh kita ngeteh aja. Kalau bisa ketika dia lagi ngambek, lagi diem begitu, kalau bisa bapak ngitung duit. Kalau bisa ya boleh lah ngomongin duit aja. Bapak jangan, karena kalau sampai bapak ikut emosi, nah itu yang sering kejadian. Saya lihat tayangan ini, mohon maaf ya, kejadian yang di Cirebon itu, jasad perempuan ini kemudian ditemukan di ladang ya, di ladang itu jasadnya. Jadi dia dibunuh rupanya oleh pasangannya, ya oleh pasangannya, dan tertangkap. CCTV itu tertangkap. Dia nganterin pacar, saya nggak tahu kayaknya pacarnya. Dia nganterin, begitu mau masuk ke rumah, percekcokan sedikit, ada cekcok sedikit, ditampar dia masih perempuannya itu dikit begitu, dibalas dikit, maksudnya dia si manjo. Oh ini, itu terjadilah di situ pertengkaran dan kemudian jasadnya ditemukan ya di ladang. Itu persoalan-persoalan kecil karena ditanggapi. Padahal mah nggak usah kayak kambing aja lah. Ya waktu dimandiin baru doang begitu. Nanti juga kan adem, nanti juga kan kemudian reda. Ya.
Itu tahu Pak, kalau istrinya itu lagi marah. Misalnya nih, Aisyah tuh kalau lagi seneng, kalau lagi gak marah, dia pasti akan panggilnya itu ya Rasulullah, atau wallahi ya, wallahi Rabbi Muhammad, ya wallahi Rabbi Muhammad. Aisyah tuh kalau lagi sayang, kalau lagi nggak marah, pasti nyebut nama Muhammad. Tapi kalau Aisyah lagi marah, maka Aisyah pasti menyebutnya wallahi Rabbi Ibrahim. Nama lakinya dia kagak disebut. Itu Aisyah tuh wallahi Rabbi Ibrahim. Itu Aisyah. Maka Aisyah nanya, ya Rasulullah, memangnya kamu tahu kalau aku lagi marah? Kata Aisyah. Kata Rasulullah, ya tahu lah. Kata Rasulullah. Bagaimana caranya kamu tahu? Aku tahu Aisyah, kalau kamu lagi nggak marah, kamu pasti menyebut nama aku. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu pasti nyebutnya bukan namaku, tapi nama Ibrahim. Segitunya tuh Rasulullah memahami istrinya. Kenapa? Karena sifat hilmnya Nabi. Termasuk istrinya yang namanya Sofiyah, cerewet, bawel, karena dia dari orang Yahudi. Tapi begitu Nabi kasih ontaknya kurus, itu Sofiyah kan juga begitu, ngoceh aja, ontak apaan ini kurus begini, ya jalannya lelet, ya dinaikin juga kagak enak ya ontak. Nggak marah, Nabi cuma bilang cariin ontak yang baru, yang gagah, yang kuat, gantiin tuh ontaknya Sofiyah. Nggak marah. Dan ketika Sofiyah mau turun, Nabi turun dari ontaknya, turunin tuh ontaknya, derumin, sehingga Sofiyah bisa turun. Begitu ontaknya udah ada, ditarik, dan Nabi derumin lagi ontak terbarunya. Bahkan Nabi memberikan pahatnya, sehingga Sofiyah bisa naik ke ontak. Kalau kita Pak udah dibeliin mobil, ngoceh aja, mobil apa ini begini, ya luar biasa Rasulullah itu. Kenapa? Karena sifat hilmnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat hilmnya Nabi. Nanti kita akan lihat beberapa sifat-sifat mulia daripada Nabi. Meskipun Maulid di At-Taqwa belum kan ya. Kalau kata saya ini udah Maulid, karena ini cerita tentang nabinya lengkap ya. Tadi dana Maulid udah berapa Ustaz Nabil? Tadi dibacain, tadi saya dengar dana Maulid ya, udah dapet ya. Saya suka sedih, saya dana Maulid itu suka dibagi di sini itu. Udah berapa hari itu dana Maulid masih segitu aja ya. Suka sedih saya, ya nggak apa-apa lah. Dapat kecil dikecilin, dapat gede digedein, disesuaikan saja, nggak usah jadi masalah. Yang penting adalah maulidnya, silaturahimnya, dan kemudian adalah pembacaan riwayat maulidnya, bukan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya nggak? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Mohon maaf ya Bu, kalau soal kambing itu cuma sekedar. Mohon maaf ya, saya tahu pasti banyak yang tersinggung. Saya dapat cerita ini dari Pak Haji Nasir di Gang 100 tuh. Ada Pak Haji Nasir di Gang 100 cerita tentang kambing ini. Jadi saya gitu ya gitu. Cuma sekedar ini barangkali. Kalau silakan Pak. Saya mau tanya bagaimana sifat hilm itu dikaitkan dengan peristiwa ketika Hafsah dicerai oleh Nabi Muhammad. Iya. Nah, hadirin, surat Tahrim ya, ayat yang kedua itu memang bercerita tentang dalamnya rumah tangga Nabi, sehingga Nabi sempat mengeluarkan talak, sempat mengeluarkan cerai. Kenapa? Hadirin sekalian, ini mungkin ya, saya selalu bilang sama istri itu, selalu sering-sering bilang iya, sering-sering bilang maaf. Rasulullah sudah melakukan itu. Tapi kalau istri keterlaluan,
ya tetap hukum harus ditegakkan. Kalau keterlaluan, ya jadi tetap biar kata kita, maafin saya ya Bu, maafkan saya ya Bu, ya iya, tapi masih keterlaluan dan ada hukum yang dilanggar, maka kalimat cerai tetap harus diungkapkan sebagai pendidikan. Nah, disinilah Budi, Nabi memang punya sifat hilm tadi. Ketika Nabi punya sifat hilm, Nabi minta maaf kan, ya dengan peristiwa karena ada Maria Kibtiyah yang dapat dari Raja Mukaukis. Kan Nabi bilang, saya minta maaf dan ini tidak akan terulang kembali. Ya, saya minta maaf. Tapi ada syaratnya, jangan bicara ke orang lain. Cukup ini sampai di sini saja. Dan ingat, Hafsah udah bilang iya. Baik ya Rasulullah, selesai. Saya tidak akan bicara. Tapi apa yang terjadi? Begitu Hafsah main ke Aisyah, dia ngobrol sama Aisyah kesana kemari, dia ngomong, di rumah saya hari ada Maria Kibtiyah. Kan tahu sendiri tadi Aisyah tempayan apa? Nampan aja ditebalikin. Umat gara-gara dari Nafisah. Apalagi ini, di rumah saya ada Maria, matanya biru. Hah? Begitu kira-kira Aisyah. Pirang, putih, dua-duanya melabrak Rasulullah. Kan dilihat oleh yang lain. Tetap hilmnya Nabi seimbang dengan ketegasan terhadap hukum. Maka Nabi kemudian mentalak Hafsah. Bukan gak hilm-hilmnya udah, tapi hukumnya harus ditegakkan, sehingga ini kemudian menjadi hukum buat umatnya dan buat pelajaran juga bagi Hafsah. Ya, nah begitu Rasulullah mentalak, kan Jibril turun. Ya Rasulullah, dia Hafsah kayak gitu, mulutnya nggak bisa ditahan, tapi kan dia sholatnya bagus, baca Qur'annya bagus, sedekahnya bagus, dia juga pendampingmu nanti di surga, jadi jangan ceraikan. Nah, maka kemudian Rasulullah membatalkan talaknya, dan betul Hafsah nggak lagi tadi cerewet, ya. Kemudian Hafsah menjadi lembut, dan Hafsah kemudian mengumpulkan semua mushaf yang berserakan itu di dalam rumahnya. Dan Hafsah kemudian menjadi istri yang paling taat, dan kemudian dari Hafsah lah Al-Quran itu bisa nyampe ke kita karena dia tata di rumahnya. Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dari Hafsah, nanti Utsman nyetak Al-Quran juga dari Hafsah. Nah itu dia hikmahnya ketika Rasulullah menggunakan ketegasannya, ya. Jadi gak apa-apa Bu cerewet, ya galak gak apa-apa, tapi sholat bagus, puasa bagus, silaturahim bagus. Ini mah jangan udah cerewet, jelek, ngomel mulu, ya, bayang jarang, haji kagak, silaturahim kagak, apaan yang mau diharapin, ya. Jadi begitu, ilm ada, tapi kalau hukum memang harus ditegakkan, ya harus ditegakkan, ya. Sama, ya. Kalau istri kita nih, mohon maaf ya, udah dikasih tahu jangan pergi, masih pergi juga. Gak apa-apa Pak, marah dikit, jaga wibawa. Jangan pergi, kurung di kamar, kamarnya kunci. Memang dia nakal, dia lewat jendela. Udah langsung, karena kamu tidak dengar kata-kata saya, kamu, ya, saya cerai. Pergi kamu dari rumah ini. Wow, tegas banget lakinya. Kata bininya, ini kan rumah saya Bang. Ya jadi cerita seperti ini. Bapak dan Ibu dia dirahmati oleh Allah. Ada lagi? Silakan. Baru sih ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya terkait dengan yang tadi dikatakan Yahudi dari dulu hingga sekarang itu kan orangnya munafik, jahat dan lain-lain. Dalam pergaulan sehari-hari sifat Yahudi itu, walaupun yang bersangkutan bukan Yahudi, pasti ada. Bagaimana kita menyikapi agar sifat ilmunya Nabi bisa mendekati. Kalau sempurna kan nggak mungkin bahwasanya. Satu, yang kedua, suku asli Arab itu Badui. Sebenarnya itu adanya di Mekah atau di Madinah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ya, jadi memang Arab itu terbagi menjadi dua. Ada yang Arab Aribah, ada yang Arab Mustaqribah. Nah, Arab yang asli itu adalah Arab yang Aribah, ya, yang benar-benar Arab, ya. Nah, memang ada Arab yang bercampur dengan budaya-budaya lain, itu yang termasuk yang mustaqribah. Nah, Nabi Muhammad sendiri kalau dalam struktur masyarakat Arab, Aribah dan mustaqribah, Nabi Muhammad itu ada di Aribah. Ya. Kenapa? Karena dia dari Ibrahim, dia dari Ismail, ya, dia dari Adnan, dia dari Kinana, dia dari Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, kemudian Nabi Muhammad, dan sudah bercampur budayanya. Ya, itu dia. Nah, beda dengan yang Arab yang Aribah itu, yang benar-benar asli orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab Badui itu juga sebenarnya adalah orang-orang asli Arab. Ya, kalau Pak Rusli tanya, posisinya ada di mana? Di Mekah atau di Madinah? Bukan soal Mekah dan bukan soal Madinah, karena disebut dengan Arab itu adalah Jazirah Arab. Utaranya adalah negeri Syam. Arab itu, hari itu Jazirah Arab itu, utaranya adalah negeri Syam. Syam itu sekarang Suriah. Ya, di bawahnya itu ada Yordan, Libanon, begitu. Nah, di selatannya itu adalah Yaman. Itu disebut dengan orang Arab itu. Jadi utaranya di negeri Syam, di selatannya adalah Yaman. Itu semuanya orang Arab tuh. Nah, di antara mereka ada yang Aribah, ada yang Mustaqribah tadi. Nah, betul, yang Badui itu adalah termasuk yang Aribah. Dia tidak tersentuh dengan peradaban, sehingga kadang-kadang sifatnya memang agak tidak biasa, tapi militannya kepada Islam gak usah diragukan mereka. Ya, karena justru mereka dari pinggiran, tapi militannya kepada Islam, ngebelanya Rasulullah itu luar biasa sekali. Mereka orang-orang Arab Badui, begitu mereka sudah bersentuhan dengan yang namanya Rasulullah itu. Bapak dan Ibu, memang tidak mudah, kan sudah saya bilang, sifat Nabi itu ibarat lautan, air di lautan, dan kita mah cuma setetesnya aja. Jadi kita mah cuma setetesnya, makanya berat sekali kalau kita bisa seperti Rasulullah, minimal mirip-mirip. Kita mah nih mirip-mirip ke Rasulullah lah. Atau kalau nggak mirip-mirip, kita kadang-kadang aja deh. Ya kadang-kadang mirip atau kadang-kadang. Karena kalau sama banget nggak mungkin lah. Atau kalau kita terus nggak mungkin, kadang-kadang aja deh. Kadang-kadang kalau kita lagi diem aja, nah itu dia ngalah aja, ya. Kadang-kadang kita bisa. Nah, makanya ngaji seperti ini sebenarnya salah satu jalan aja agar kita punya sifat hilm. Itu dikit-dikit. Kan entar mohon maaf, ada nggak yang datang ke sini itu suami istri? Ada nggak yang datang ke sini suami istri? Ada. Tadi saya lihat Pak Mul sama istri bareng berdua, ya kan? Ya minimal nih, mohon maaf nih, minimal. Ntar kalau kadang-kadang di rumah kan ada aja tuh, ya. Soal bumbu aja jadi masalah. Ada aja diributin pagi-pagi, ya. Namanya juga suami istri itu, ya. Segala ini diributin. Nah, barangkali begitu ribut dikit kan kita kan bilang, ya. Pak Mul misalnya, istri
gak ingat tadi kata Ustaz Jakaria, kira-kira. Karena kan begitu kira-kira. Jadi ada manfaatnya di situ tuh, pelan-pelan. Ingat nggak tadi? Oh iya, nggak jadi begitu kira-kira. Ya, barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup siang nih. Saya berarti harus lewatin Margonda, ada CFD. CFD saya mau tolong ke luar nembus kota Tembuang. Wow, pondok teror, jauh kan ya. Jadi lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.